Hai teman-teman, perkenalkan saya Justina Zeranda Munamu dari mahasiswa Stikes Maranatha Kupang, Prodi S1 Keperawatan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi dalam keperawatan. Dalam komunikasi keperawatan ada pengertian komunikasi, ada tujuan komunikasi, ada elemen komunikasi, ada bentuk-bentuk komunikasi, ada model proses komunikasi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, communicatio, dan communicatus, yang berarti satu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerimaan berita, seperti telepon, telegraf, radio, dan sebagainya. Adapun menurut Citi 1997 mendefinisikan komunikasi adalah tukar-menukar pikiran, ide atau informasi dan perasaan dalam setiap interaksi. Adapun Jurgen Reus 1972 dalam Citi 1997 menjelaskan bahwa komunikasi adalah keseluruhan bentuk perilaku seseorang secara sadar ataupun tidak sadar yang dapat memengaruhi orang lain. Tidak hanya komunikasi yang diucapkan dan ditulis, tetapi juga termasuk gerakan tubuh serta tanda-tanda somatik dan simbol-simbol. Tujuan komunikasi yang pertama yaitu menyampaikan ide atau informasi atau berita. Kalau kita melakukan komunikasi dengan orang lain, tujuan utamanya adalah sampainya atau dapat dipahaminya apa yang ada dalam pikiran kita atau ide kita kepada lawan bicara. Contohnya, komunikasi perawat kepada pasien saat menjelaskan kondisi pasien, menyampaikan diagnosis keperawatan, rencana tindakan, prosedur tindakan, atau menyampaikan hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Yang kedua, memengaruhi orang lain komunikasi. Komunikasi yang kita lakukan kepada orang lain secara kita sadari ataupun tidak kita sadari akan memengaruhi perilaku orang lain. Secara sadar, jika kita berkomunikasi untuk tujuan memotivasi seseorang, kita berharap bahwa orang yang kita motivasi akan melakukan hal sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya, komunikasi perawat kepada pasien saat memberikan motivasi untuk memelihara kesehatan serta melakukan budaya hidup sehat melalui pengaturan pola makan yang sehat dan olahraga teratur. Yang ketiga, mengubah perilaku orang lain. Komunikasi bertujuan mengubah perilaku. Maksudnya, jika kita bicara dengan seseorang yang berperilaku berbeda dengan norma yang ada dan kita menginginkannya. Contohnya, komunikasi yang dilakukan perawat pada saat akan mengubah keyakinan dan perilaku pasien yang tidak baik atau bertentangan dengan kesehatan serta dengan keyakinan dan perilaku yang mendukung kesehatannya. Yang keempat, memberikan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak komunikasi terjadi dengan tujuan memberi pendidikan. Misalnya, komunikasi orang tua dengan anaknya, guru atau dosen dengan murid atau mahasiswa, perawat dengan kliennya, dan lain-lain. Contohnya, komunikasi yang dilakukan perawat saat memberikan pendidikan atau penyuluhan kesehatan kepada pasien tentang pencegahan penularan penyakit, memberikan pendidikan tentang pertolongan di rumah pada anggota keluarga yang sakit demam berdarah, dan lain-lain, yang tujuannya meningkatkan pengetahuan agar lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima, memahami ide orang lain. Komunikasi antara dua orang atau lebih akan efektif jika komunikator dan komunikan saling memahami ide masing-masing dan mereka saling berusaha untuk memberi makna pada komunikasi yang disampaikan atau diterima. Elemen komunikasi. Tahukah Anda dalam berkomunikasi ada elemen-elemen yang saling berkaitan dan dapat memengaruhi komunikasi? Menurut De Vito 1997 menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemennya saling terkait. Elemen dalam komunikasi saling berhubungan satu dengan yang lain dan elemen yang satu mendahului elemen lain yang terkait. Adapun menurut Taylor, Lillis, Lemone 1989 dan De Vito 1997 mengidentifikasi bahwa untuk berlangsungnya komunikasi yang efektif
ada 5 elemen utama, yaitu komunikator, informasi atau pesan atau berita, komunikan, umpan balik atau feedback, dan atmosfer atau konteks. Bentuk atau jenis komunikasi. Menurut Citi 1997 menjelaskan bahwa secara umum ada 2 bentuk komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal, menurut Citi 1997 mengidentifikasi bahwa komunikasi verbal adalah pertukaran informasi menggunakan kata-kata yang diucapkan secara oral dan kata-kata yang dituliskan. Komunikasi oral adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik langsung dengan cara tatap muka maupun secara tidak langsung melalui telepon atau telekonferensi. Komunikasi oral dilakukan untuk menyampaikan informasi secara cepat atau untuk memperjelas pesan atau informasi tertulis sehingga informasi lebih akurat. Contohnya saat menjelaskan rencana asuhan keperawatan kepada pasien, menjelaskan prosedur, tindakan, melakukan konsultasi, kolaborasi, atau melaporkan kondisi klien dan sebagainya. Adapun komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan baik secara manual maupun elektronik. Dilakukan untuk memberikan informasi dalam jumlah yang besar sehingga bukti tertulis atau dokumentasi. Jenis komunikasi ini dapat berbentuk tulisan tangan, surat kabar, atau email. Contohnya, dokumentasi asuhan keperawatan, mencatat instruksi dokter, menulis hasil kolaborasi, mencatat perkembangan klien, pelaporan, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Menurut Citi 1997 mengidentifikasikan komunikasi nonverbal adalah pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini tidak disampaikan secara langsung oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pasien yang disampaikan secara oral ataupun tulisan. Macam-macam komunikasi nonverbal adalah kontak mata, ekspresi wajah, postur atau sikap tubuh, gaya jalan, gerakan atau bahasa isyarat tubuh waktu bicara, penampilan secara umum, suara dan sikap diam, atau simbol-simbol lain, misalnya model pakaian dan cara menggunakan. Model proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses yang kompleks untuk mengirim pesan dari komunikator kepada komunikan. Menurut Vecchio 1995 menguraikan bahwa proses komunikasi merupakan urutan tahap-tahap komunikasi kompleks. Idea, generation, encoding, transmitting, via various channel, receiving, decoding, understanding, dan responding, yang merupakan suatu siklus yang selalu berulang. Faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi. Secara umum, faktor yang memengaruhi komunikasi dapat ditinjau dari proses komunikasi dan elemen komunikasi. Ada 5 faktor utama yang memengaruhi komunikasi ditinjau dari elemen komunikasi, yaitu faktor komunikator, pesan atau informasi, komunikan, umpan balik, dan atmosfer. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah seseorang yang mengirimkan pesan. Seseorang komunikator harus menunjukkan penampilan yang baik, sopan dan menarik, serta berwibawa dan tidak sombong. Di samping itu, harus mempunyai pengetahuan yang memadai, menguasai materi, dan memahami bahasa yang digunakan lawan. Yang kedua, pesan atau informasi. Pesan yang bersifat informatif dan persuasif akan mudah diterima dan dipahami daripada pesan yang bersifat memaksa. Yang ketiga, komunikan. Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan. Seseorang komunikan harus mempunyai penampilan atau sikap yang baik, sopan, serta tidak sombong. Yang keempat adalah umpan balik. Komunikasi efektif jika komunikan memberi umpan balik yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Dan yang kelima adalah atmosfer. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, diperlukan lingkungan yang kondusif.
dan nyaman. Lingkungan yang kondusif yaitu lingkungan yang mendukung berlangsungnya komunikasi efektif.